TPA bau-bau Pitumpanua mencemari pemukiman warga. Wajo Sulsel, tempat pembuangan akhir, TPA, di Desa Bau-Bau Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dikeluhkan warga setempat dan akan menjadi PR bagi pemerintah. Ironisnya, tumpukan sampah setiap hari kian bertambah dan pengelolaan sampah selama keberadaan TPA Bau-Bau 2 tahun lalu belum adanya perhatian serius dari pemerintah. Kepala Desa Bau-Bau, Jumadi ketika ditemui di lokasi TPA Rabu, 13/10/2021 mengungkapkan sangat prihatin dengan adanya keluhan warga selama ini. Baik itu bau aromanya cukup sedap maupun dampak daripada pencemaran lingkungan bagi warga yang berada di sekitar TPA tersebut, ungkapnya. Membeludaknya tumpukan sampah dalam setiap hari dari 5 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Pitumpanua sehingga kami sangat prihatin dengan tidak terkelolanya sampah di wilayah kami. Kisaran 5-6 ton sampah di-drop masuk dan dibuang begitu saja dalam lokasi TPA, Hindu Jumadi. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keluhan masyarakat di Desa Bau-Bau ini terkait dengan adanya TPA. Yang pertama adalah limbah. Kalau hujan, ini sawah di belakang ini, kalau musim hujan biasa sampah-sampah mengalir di situ menindih semua tanaman-tanaman padi. Kemudian yang kedua, keluhan terutama dari pengelola sampah di sini karena tidak adanya alat berat. Jadi selama ini hanya manual, ada satu orang yang difungsikan untuk mengelola sehingga sampah bertumpuk-tumpuk begini. Dan harapan saya selaku pemerintah supaya kalau bisa didatangkan alat berat untuk mengurai sampah-sampah yang bertumpukan seperti ini. Kemudian ini juga pembuangan airnya ini belum maksimal untuk sampah. Sebenarnya ini sampah karena dari awal sudah direncanakan bahwa harus ada talu dulu baru dibuangin sampah. Akan tetapi kenyataannya sampai sekarang ya belum ada pembangunan sama sekali. Ya hanya timbunan yang pernah dikasih oleh pemerintah. Seperti inilah kenyataannya. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan bagaimanalah pemerintah supaya bisa memperhatikan sampah ini karena ini sampah merupakan jangka panjang. Dan memang masyarakat sekarang sudah banyak yang merasakan dampak negatifnya. Ya terutama bau. Yang pertama bau itu sudah jelas. Kemudian ini sawah-sawah yang dibawanya ini jelas terdampak semua kalau musim hujan. Itulah harapan saya selaku pemerintah Desa Bau-Bau. Bagaimanalah pemerintah supaya cepat ya merespon supaya kedepannya ini sampah ini bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Kemudian lahan sampah ini ya untuk sementara baru 1,8 hektar. Ya, jadi harapan kami karena masih ada lahan kalau memang pemerintah ada penambahan lokasi, ya, saya selaku pemerintah siap untuk mencarikan lokasi yang ada di sekitar sini. Sudah berapa tahun ini Pak berjalan ini TPA-nya? Kalau ini kurang lebih 2 tahun berjalan. Apakah selama 2 tahun ini sudah ada reaksi dari pemerintah terhadap ini pembuangan sampah ini? Sebenarnya kalau reaksi sudah ada, akan tetapi cuma realisasinya karena biasa ada tim dari kabupaten turut untuk memanage ini terutama pembuangan air supaya tidak mengalir ke sawah. Akan tetapi realisasinya sampai sekarang belum ada. Kemudian yang kedua pernah juga diprogramkan di sini untuk pasang jaring untuk menghalau ini sampah-sampah supaya tidak terbang. Tidak mengalir ke sawah, akan tapi sampai sekarang juga tidak ada realisasinya. Jadi itulah harapan saya supaya ini program ini bisa terrealisasi dengan baik sehingga masyarakat tidak terdampak lagi dampaknya ini sampah. Gini Pak Desa, apa Bapak sudah ada langkah-langkah di sini yang kita lakukan seperti sedia ini ada pembakaran sampah, sepertinya ini tidak ada pemisahan dengan sampah plastik dengan sampah-sampah basah ini apa langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini? Ya kalau langkah-langkah sih memang ada strategi yang dipasang oleh kecamatan. Jadi di tempat sampah ini ada seorang warga yang dipasang untuk mengatur masuk keluarnya mobil.
Gitu. Ya, itulah yang juga yang mengatur sampah-sampah, yang selalu menarik dengan pakai alat yang seadanya karena tidak ada alat berat. Nah, kemudian masyarakat juga biasa datang di sini untuk memungut sampah karena itu kan sudah ada nilainya semua yang bernilai plastik. Berapa kapasitas sampah yang masuk di TPA ini per hari, Pak? Dan sampahnya dari mana saja? Kalau kapasitas sampah Kelurahan Siwa saja itu per hari 3 ton. Nah, lain daerah Buriko, lain juga Bulete. Jadi sekitar 5 ton lah per hari. 5 ton per hari? Iya, yang masuk di sini. Berapa armada yang melakukan? Kalau untuk sementara, ya yang dari kecamatan hanya 1 mobil, kan, tapi ada juga dari Buriko. Yang 3 roda itu? Iya, yang 3 roda, ada juga 4 roda yang open cup itu. Satu lagi, kaitannya dengan sampah ini, Pak. Kalau kita lihat di daerah Jawa dan di tempat-tempat lain, ada istilah pengolahan, barangkali mendaur ulang sampah ini menjadi yang tadinya bermanfaat menjadi yang bermanfaat. Ya. Apakah ada upaya dari pemerintah kita untuk melatih atau warga di sekitaran sini bagaimana bisa memberikan jalan keluar sampah ini? Mungkin kalau untuk sampah basah jadikan pupuk organik, kemudian sampah ini plastiknya dipilah-pilah menjadi Kerajinan. ya semacam kerajinan atau mungkin biji plastik yang bisa dijual ke luar Pulau Sulawesi ini, Pak. Ya, itulah harapan kami karena kalau di daerah Jawa itu memang ya apa yang kita sampaikan tadi memang sudah terrealisasi. Olehnya itu saya sangat mengharapkan bagaimana lah di tempat sampah ini supaya bisa juga didatangkan alat-alat seperti itu. Ya semacam mesin pemecah ya. Iya, pemecah. Pemilah antara sampah basah dengan plastik basah kering. Ya. Artinya untuk sementara ini sampahnya terbuang saja. Iya, Ya, tidak sampah hanya terkelola. terbuang saja begitu. Tidak ada yang mengelola. Ada yang pungut tapi ya yang seadanya. Belum ada alat yang dipakai untuk mengurai antara sampah basah dengan sampah kering. Terakhir sekali, Pak, apakah ada dampak yang ditimbulkan TPA ini kepada warga yang ada di sekitar lokasi ini, Pak? Ya, jelas yang pertama ya masalah bau, kemudian lalat banyak sekali. Selama ada sampah di sini banyak sekali lalat. Gitu. Rawan penyakit. Iya. Makasih banyak, Pak. Rawan penyakit. Muhammad Ishak, pengelola sampah di TPA Bau-Bau mengatakan, sayang sekali jika sampah bertonton yang ada sekarang ini di lokasi TPA Desa Bau-Bau pemerintah di Kabupaten Wajo tidak memanfaatkannya. Diminta ada keseriusan dan perhatian untuk mengelola sampah, apalagi di sekitaran lokasi TPA ini ada lokasi persawahan warga ikut dicemari di saat musim hujan. Jelas Ishak. Olehnya itu, selain pengelolaan sampah dengan baik dari pemerintah juga berharap bantuan pagar di lokasi TPA, uarapnya. Lebih 3 tahun di sini saya mengelola, cangkul saja pakai. Oh iya. Jadi setengah mati kak saya toh, setengah mati ke siang. Ya. Jadi ya tolong, saya minta tolong. Artinya kita sebagai pemerintahan, artinya terperhatikan betul-betul di sini. Siap. Ya Pak. Jadi itu tadi terutama itu pagarnya di depan dengan alat berat tempe 24 jam. Saluran juga. Salurannya juga ya. Jadi saya minta tolong juga ada lagi yang nunggu, artinya selama saya di sini 3 tahun lebih tidak pernah ada bantuan sama saya. Wah, ya, terutama betul. sepatu, kos tidak ada, kos tangan tidak ada, pokoknya tidak pernah. Gajiku di sini 1.300.000. Belum ada baju safety. Tidak ada efek sampingnya di sini, Pak. Iya. Seandainya ada efek sampingku di sini, Kang. Betul. Saya bisa belikan sepatu, Baju, kos, ya. baju. Iya, siap. Tapi lebih 3 tahun ini tidak pernah ada. Siap. Nanti kita sampaikan. Jadi saya minta tolong Pak, artinya terperhatikan betul-betul di sini karena ini baru ada 1 bulan sudah dikerok, menumpuk lagi sampah. Jadi kalau tidak ada lah beras tempe 24 jam di sini kan susah. Bagaimana saya cangkul saja aku pakai, cangkulku ada di situ. Kalau musim hujan di sini bahaya air. Ada sampah di situ. Waktunya hujan keras, turun di sawahnya orang. Di terutama itu sawahnya orang, kalau tidak dibikinkan pagar rusak sawahnya orang, paritnya orang. Maksudnya semacam pondasi. Ya, iya, semacam pondasi dengan Pak. Artinya
pagar. Supaya tidak mengganggu. Ya supaya tidak mengganggu anunya orang. Iya, Jadi itu seluruhnya dibikinkan jala-jala besi toh, supaya itu cuma air saja turun, sampahnya tidak turun toh. Ya, ya. Berapa hektar ini Pak lokasinya ini? Kurang lebih 2 hektar. Enggak 180 lagi. 180. Oh ya 180 katanya Pak Ketua BPD. Oh iya Pak, silakan Pak. Ada bisa Bapak sampaikan selaku Ketua BPD di Desa Batu ini, Desa Bau Bau ini? Oh iya, iya. Terima kasih. Jadi apapun yang dikatakan tadi pengelola sama Bapak tadi itu semua yang benar. Tapi cuma hanya penambahan saya sedikit ini artinya penambahan lahan. Ya. Karena lahan ini luas, cuma yang dibebaskan dulu daerah cuman hanya 1,8. Ya. Jadi harapan saya supaya diperluas lahan ini. Siap. Ya. Terima kasih. Ya.